Harusnya ini ada Dimas ya. Enggak kan ini kan apa audionya dari Iya. Harusnya ada Dimas, ini bertiga bercerita. Cuma Dimasnya nggak bisa karena ngerjain tugas. Dia disuruh bikin apa? Mobil listrik. Mobil listrik. Emang anak teknik gitu, banyak tugas emang. Jadi gini deh, bukan karena pengangguran ya. Di rumah tadi gue dari pagi sampai siang cuma YouTube doang. Gue stres tuh, pusing. Akhirnya gue WA lu, Det, di rumah nggak? Ya udah, lu bolehin gue main aja, terus sambil bikin konten. Kayak gimana ya? Menurut gue sih nganggur gue saat ini tuh menyedihkan banget lah dibanding nganggur gue sebelumnya gitu. Karena nggak tahu mungkin karena efek corona juga apa gimana. Jadi ya gitu gue nganggur tuh malah kebanyakan nonton series aja. Series sama denger musik sama YouTube juga. Kalau series sih gue ya Falcon udah pasti ngikutin ya, sama ini sih paling gue series terbaru namanya Invincible, series kartun oke. Terus kalau lu sendiri gimana? Ada nggak tontonan gitu? Gua ini sih Lagi ikutin apa sekarang kalau? gua lagi anime sih, lebih ke anime gua. Anime apa? Banyak. Hunter kebetulan gue udah selesai juga kan. Iya. Karena dia kan hiatus tuh. Iya, hiatus. Nggak pernah dilanjutin lagi kan. Terus apa lagi? One Piece lu nggak ikutin? One Piece ikutin juga kan. My Hero Academia kan yang season 5 ya kan. Baru gua keluar kan. Gua nggak tahu. Anjir, One Piece kemarin sedih banget. Lu yang Roger anjir itu lagunya Memories. Iya. Gue sengaja belum nonton. Oh, belum nonton. Karena gue biar banyak gitu loh. Oh, ngerti nggak? Cuma biar nggak soalnya tadi gue spoiler ya. Gue udah tahu kan, gue baca komiknya juga. Jadi udah tahu. Ya gue kalau nonton satu-satu kayaknya bosan gitu. Ya udah gue skip aja gue. Biar entah itu udah 5 episode gue baru nonton. Biar enak aja, biar lama lah. Terus kalau series lo ngikutin juga deh, series luar gitu? Narcos itu lah. Anjir, Meksiko atau Kolombia? Iya, Kolombia. Sopiro itu kartel anjir. Gue juga dulu mikirnya Meksiko kan. Setelah gue nonton baru 2 episode yang gue tonton, dia di Kolombia itu. Anjir, gokil sih emang. Itu emang ratingnya bagus, apalagi kan dia katanya orangnya kaya banget ya. Saking kayanya dia tuh buat beli karet aja katanya jutaan dolar kan. Karet buat ngikat duitnya itu loh. Cuma gue belum ada minat, karena kalau menurut gue sih nonton karena rekomendasi orang itu beda rasanya sama niat sendiri gitu. Jadi gue belum nonton, cuma nantilah wishlist gue itu. Terus apa lagi? The End of Fucking World ya. Oh iya, itu gue belum nonton, malah nonton gitu. Iya, gue juga. Cuma belum juga sih. Ya mungkin ya dalam waktu dekat lah sebenarnya. Nah ini Boruto lu ikutin? Anjir, keren ya animenya deh. Iya. Kemarin lu kalau ikutin manganya ada adegan yang diganti yang di manganya gitu. Yang Naruto nggak ada nggak pakai kyuubi mode buat kejar Kawaki. Gue lebih setuju anime, soalnya kalau di manga Naruto jadi terlalu agresif. Tapi yang pas episode berapa tuh kan sempet stylenya kerubah kan, ngikutin komiknya. Yang si itu jadi afro kan. Iya, afro. Kurang jadi afro. Gue nggak tahu, lebih suka yang afro sih itu. Iya sih, emang lebih beda ya, lebih modern, lebih cocok aja sih. Tuh lagi ada apa kok? Kalau lagi ketawa itu ajaibnya gitu deh, bisa sejenak. Iya men. Nyambung kan? Iya nyambung. Sejenak menghilangkan itu. Makanya sekarang gue suka nonton stand up comedy. Nanti gue terjun gue tiba-tiba open mic deh, jangan kaget nanti. Ya nggak apa-apa. Emang lu kan pernah open mic juga kan waktu itu? Anjir, SMK. Ya menurut ya nggak apa-apa kalau mau dilanjutin juga kan. Iya sih. Ya anjir. Emang jadi banyak yang dikenal, banyak yang enggak sih ya. Enggak, ini mah cuma wild dream aja sih, mimpi gila aja. Semua orang berhak bermimpi ya. Iya, karena selain kegiatan gue tuh sering dapet kejadian absurd gitu. Nanti gue ceritain dah, soalnya ini gue nggak siap nih kalau gue ceritain kayak gini. Itulah
segitulah. Kalau soal cewek yang tadi gitu sih, indahnya zaman sekarang gua tuh ya gitu, merasa lebih dewasa lah, nggak kayak dulu gitu. Gua kayaknya kekanak-kanakan banget kalau menurut gua. Tapi menurut gua kita itu nggak bisa mengukur kita udah dewasa atau belum. Yang lihat itu orang lain. Menurut kita kayaknya udah berasa dewasa, tapi belum tentu menurut orang lain itu udah dewasa ya. Iya sih benar. Kayak menganggap diri dewasa juga itu tingkah kekanak-kanakan. Menganggap diri dewasa. Iya, secara nggak langsung. Lu siapa ya? Lu pikir lu keren aja. Anjir, lu pikir lu keren. Anjir. Tapi ya gitu nih. Ini tuh semua pemikiran gila deh. Ini terjadi gara-gara gue nganggur, gara-gara ini tuh banyak yang bengong ya, nganggur kata gue. Walaupun anjir, gue udah menyibukkan diri gitu. Kuliah ada tugas, terus YouTube gue bikin, podcast gue bikin, di rumah juga gue sering bantu. Gue kan warung ya, sering ngirim lah pesanan. Itu gue udah sibuk, cuma nggak tahu kenapa ya, nggak tahu gue yang kerjanya terlalu cepat atau apa. Kalau ada waktu senggang tuh gue bengong gitu. Anjir, gue ngapain nih? Kayak kurang aja gitu. Emang kayaknya sih, masa iya sih gue selain corona ya? Faktor Faktor apa? Iya itu corona, maksud gue. Corona itu kan emang bawaannya sedih ya, bawaannya bikin dia itu. Karena gue juga pernah nganggur kayak gini, nganggur 2018 2017 tuh gue juga sempat nganggur. Cuma nggak separah ini gitu, nggak sedepresi ini, setiap hari gitu, every day, every night itu sedih banget. Overthinking sih tempatnya, terlalu berpikir berlebihan gitu. Gue juga sering sih. Bagus itu emang buat refleksi. Iya, refleksi kayak gue muter aja lu kemana, walaupun sebentar gitu. Iya. Itu buat ini enak aja sih. Gue juga sering gitu. Tapi ya kembali ke tadi gue SMK ya. Nah mulai dari SMK itu mata gue tuh terbuka untuk melihat dunia selebar-lebarnya gitu. Gue baru tahu dan gue baru sadar kalau gue tuh bukan orang yang paling sedih di dunia gini. Gue bukan orang yang paling sedih di dunia ini gitu. Yeah. Masih banyak orang yang lebih menderita dari gue gitu, lebih susah dari gue gitu. Dan gue nggak bersyukur aja. Kayak contoh gini, gue kan setiap 3 tahun itu kan berangkat sama pulang lewat TPA Bantar Gebang ya. Kita nyebutnya Bulog ya kalau di sini. Fun fact deh, TPA Bantar Gebang itu banyak yang bilang TPA terbesar di dunia. Dan itu pernah di-repost sama Leonardo DiCaprio. Iya, itu udah lama. Pernah gue bikin tugas di topik ini, benar-benar. Setiap gue waktu itu deh, gue tuh melihat banyak orang, bapak-bapak, ibu-ibu itu tuh kerja dari mengais sampah. Jadi dia tuh sampah yang misalkan plastik, biasanya plastik merah atau plastik hitam ya, itu dibuka, terus dituangin, dipilah-pilih. Kalau misalkan sama plastik itu dipisahin, nah sampahnya ini tuh dipisahin lagi lah. Dia memilah sampah lah gitu. Ya gue nanti sedih lah, bener gue nanti sedih gitu. Karena gue tuh selalu diajarin jangan cuma dilihat, tapi perhatikan gitu. Jadi setiap gue berangkat ya, gue tuh nengok tuh kadang-kadang nengok sambil merhatiin gitu. Anjir, ini bapak ibu-ibu tinggal di rumah yang ya maaf ya, temboknya tuh dari kain. Temboknya tuh bukan dari batu bata atau papan pun enggak, kain anjir. Terus gue mikir anjir, ini kalau hujan gimana, kalau badai gimana gitu. Dan gitu anaknya masih kecil gitu, ngeliat wah sedih banget ya. Gue tuh jadi tidak bawa suasana gitu. Tapi ya yang gue lihat waktu itu mereka tuh ketawa-tawa, maksudnya mereka tuh nggak, aku sedih sekali nggak, maksudnya ya mereka kerja aja gitu emang mendramatisir. Iya, maksudnya ya hidup ya lanjut, hidup gitu. Iya. Mereka biasa aja, emang kerjanya mereka gitu. Mereka bersyukur gitu ya, bapak sama ibunya kerja, anak-anak itu pada main gitu. Gua jujur keren lah, adik kakak itu akur gitu, nggak kayak gua waktu itu gitu. Terus ya itu kerjanya yang kadang gua sedih ya, sampah itu kan nggak disortir ya, orang buang ya. Jadi ya kadang-kadang pas dibuka tuh ada sampah bangke, ada sampah yang jorok gitu. Jadi ya kasihan. Itu sih yang jadi PR kita tuh, sortir sampah gitu. Kita tuh gua akuin buang sampah pada tempatnya udah, cuma menyortir sampah tuh kita belum. Menurut gua ya, kalau gua pribadi setiap ada tong sampah yang sortir gitu, gua pasti buangnya sesuai sama
kategorinya gitu, misalkan nih sampah plastik, sampah organik ya gue buang itu kalau gue. Tapi ya kadang ada juga yang langsung ini aja kan, yang penting ya udahlah buang sampah kan. Tapi ada juga kayak lempar aja di, ya gue juga pernah lah sekali 2 kali kayak bungkus permen mungkin udah lah gitu kan, cuma secara nggak langsung itu kan buang Iya. sembarangan. Cuma itu sih. Terus ini deh, kembali ke tadi gue ya, itu gue ngeliat teman-teman kita di TPA gitu loh, mereka tuh nggak sedih gitu. Gue tuh kagum sih ngeliat mereka, rumah temboknya kain, lantainya tanah, tapi mereka ya nggak pernah meratapi hidup mereka gitu. Yang gue lihat ya, mereka kerja gitu, kadang-kadang malah waktu pagi-pagi, waktu itu kan kita kan pagi banget ya masuk ya, gue berangkat tuh jam 6, mereka tuh udah mulai semangat mulung gitu. Yang gue kagum gitu, kadang-kadang gue sampai sekolah tuh pikiran gitu, itu mereka tuh kalau hujan gimana ya, tuh kalau lagi banjir gimana, gue pikiran sampai situ deh. Karena itu yang gue selalu diajarin, jangan cuma lihat tapi perhatikan gitu, observasi, ingat-ingat gitu, perhatikan apa ya ini, what if lah gitu. Dan itu nusuk banget di gue gitu lah, gue selama ini gitu tinggal ya semiskin-miskinnya gue kan ya, rumah mah ada kan ya, gak bocor juga gitu, masih bisa berselimutan, masih bisa makan aman ya. makan aman. Dan gue nggak bersyukur waktu itu, makanya ya gitu gue mulai tidak sedih lah. Apalagi ditambah waktu itu gue ketemu kalian kan ya, grup lawak kampret, yang mana yang setiap bengong aja lucu. Ada kan si Aji bengong aja lucu, dia diem aja lucu, ketawa. Makanya ya itu gue belajar tertawa gitu, karena kalau kata Panji Pragiwaksono, ketika kita tertawa di detik itu, di saat itu kita tuh lupakan segalanya gitu, sejenak melupakan segalanya gitu. Itu yang gue the best lah. Makanya masa-masa SMK tuh bener-bener terbaik deh. Dan gue mau ngomong, cuma ini kutipannya